Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan drama kabaret yang berjudul Kisah Umar bin Khattab dengan pemeran Zamzam sebagai Umar bin Khattab, Adra sebagai Abu Bakar As-Siddiq, Nizar sebagai Nuaim bin Abdillah, Akbar sebagai Said bin Zaid, Fahri sebagai Habab bin Aras, Fajar sebagai Bilal bin Rabah, Yusuf sebagai Hamzah bin Abdul Muttalib, Eri sebagai Zaid bin Hariza, Hana sebagai Fatimah bin Khattab, Nada sebagai Ummu Aiman, Raisa sebagai Nusaiban bin Ka'ab. Langsung saja kita simak kisahnya. Hari itu, Umar nampak gelisah. Ia terngiang dengan Al-Quran yang ia dengar tempoh hari. La uqsimu biyaumil qiyamah. Itu pasti ucapan tukang sayur. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kalau bukan tukang sayur, itu pasti ucapan tukang tenun. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Aku harus membunuh Muhammad. Hei Umar, hendak kemana kau Umar? Aku ingin membunuh itu si pengacau. Si pengacau? Siapa itu? Orang yang sudah mengacaukan kaum kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Muhammad? Bentar Umar, pikirkan dulu. Sini. Kalau kau membunuh Muhammad, apa kau siap jika keluarga Muhammad balas dendam kepadamu? Ya Nuaim, kenapa kamu mencegahku? Apa kamu sudah menjadi pengikut si pengacau itu? Bukan begitu Umar. Apa kamu tidak malu? Kamu ingin membunuh Muhammad, sementara adikmu Fatimah sudah jadi ikut Muhammad. Apa kamu bilang? Tidak mungkin adikku ikut Muhammad. Kamu dusta. Kamu tidak percaya Umar? Kalau kamu tidak percaya, tanya saja pada adikmu. Baiklah. Awas kalau kamu dusta. Umar pun tidak jadi mencari Muhammad dan berbalik arah ke rumah adiknya, yaitu Fatimah binti Khattab. Di rumah sederhana itu, suaminya Said bin Zaid, keduanya sedang belajar Al-Quran pada Habab bin Aras. Shadaqallahul Azim. Ya Habab, jelaskan kepada kami apa manfaat membaca Al-Quran itu. Pertanyaan bagus, ya Fatimah. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, maka orang tuanya akan diberi mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari. Subhanallah, begitu mulia Al-Quran ini. Dari itu, jangan tinggalkan Al-Quran, usahakan satu hari membaca 1 juz. Hah? 1 hari? 1 juz? Hahaha. Fatimah, buka pintu. Siapa itu? Di depan ada Umar bin Khattab. Wah, gawat ini. Ini pasti akan kacau. Aku mau sembunyi. Ya Fatimah, apa benar berita yang aku dengar? Berita apa ya Umar? Berita bahwa kamu sudah menjadi pengikut Muhammad dan masuk Islam. Benar atau tidak? Ya Umar, kalau Muhammad itu memang benar bagaimana? Sudahlah, kamu jawab saja. Kamu masuk Islam? Betul atau tidak? Iya benar, saya masuk Islam. Hei Umar, apa yang kau lakukan? Diam kamu, jangan macam-macam.
saya presto kamu. Wahai Umar, apa salah dan dosa kami? Apa kamu mau menyakiti orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah? Apa salah kami ya Umar? Apa itu? Yang kamu sembunyikan itu? Apa itu? Ini sahifah, lembaran Al-Quran. Coba, saya lihat. Tidak boleh. Orang kotor tidak boleh menyentuh Al-Quran. Mana? Saya mau lihat. Kalau kamu mau lihat, cuci lagi. Baiklah, kalau itu mau. Bagaimana ini? Aku takut. Sabarlah ya Habab. Semoga Umar mendapat hidayah dari Allah. Itu Umar, datang lagi. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Apakah ini yang dimusuhi oleh Quraisy? إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Ya Fatimah, di mana Muhammad? Tidak akan aku beritahu. Kalau kamu ingin membunuh Muhammad, bunuh saja aku. Tidak ya Fatimah, sekali-kali saya tidak akan menyakitinya. Tolong beritahu saya, di mana Muhammad? Wahai Umar, bergembiralah, sesungguhnya Nabi Muhammad berdoa, Ya Allah, muliakan Islam ini dengan orang yang engkau antar. Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham, aku berharap itu adalah kamu ya Umar. Benarkah Muhammad berdoa demikian? Baiklah, di mana Muhammad sekarang? Beliau ada di Darul Arqam. Aku akan segera ke sana. Sementara itu di Darul Arqam berkumpullah para sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harizah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Bilal bin Rabah. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 pahala. Dalam alif, lam, mim, alif 10 pahala, lam 10 pahala, dan mim 10 pahala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga. Allah punya keluarga. Allah kan Esa. Lah, Allah? Siapa mereka? Keluarga Allah adalah penghafal Al-Quran. Itu Umar bin Khattab. Dia membawa pedang. Bagaimana ini? Umar, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya jahat, saya paling depan. Kapankah akan bertobat wahai Umar? Sungguhnya Rasulullah berdoa, Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, Umar sudah masuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan keislaman Umar, Islam menjadi lebih kuat. Setelah kemajuan Islam, Umar selalu mendampingi Rasulullah dalam dakwah dan jihad. Dalam perang Uhud, dalam perang Badar, hingga peristiwa Fathul Makkah. Begitulah kemenangan demi kemenangan berhasil diraih umat Islam. Hingga saatlah yang tidak terduga itu.
rafiqul ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah telah wafat menghadap Tuhan rafiqul ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah telah wafat menghadap Tuhan rafiqul ala. Ya Umar, Rasulullah telah wafat. Bicara apa kamu? Rasulullah tidak wafat. Hei, diam kalian. Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya pergi selama 40 hari seperti Nabi Musa, dan ia pasti kembali. Nabi Muhammad tidak meninggal. Nabi Muhammad tidak mati. Siapa yang bilang Muhammad mati, aku akan tebas batang lehernya. Ya Umar, sabarlah, sabar. Ya Abu Bakar, mereka sudah munafik. Semuanya mereka bilang Rasulullah sudah wafat. Ansitu wasma'u, perhatikan dan dengarkanlah. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak pernah mati. Ya Rasulullah, kebadan bermandi dulu ketika tubuh bersimbah darah, ketika mentari di atas kepala, ketika kami mulai putus asa menjauh tinggalkan kami. Tidak ya Rasulullah, kami ingin kau beri kami sebagai umatmu. Kami ingin mendapat syafaatmu. Kami ingin cintamu. Kami ingin kau hilangkan haus kami dengan seteguk air dari telagamu. Ya Rasulullah, dengarkanlah kami. Dengarkanlah kami ucapkan salawat dan salam kepadamu saat ini. Sambutlah salawat dan salam dari kami yang kami ucapkan dengan setulus hati ini. Jadikanlah ini bukti cinta kami yang dapat kami persembahkan untuk menggapai cintamu yang pribadi. Apa yang membuatmu nangis, wahai Ummu Aiman? Bukankah Rasulullah telah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah? Aku menangis bukan karena sedih Rasulullah telah wafat, tapi aku menangis karena wahyu dari langit telah terhenti. Tidak ada lagi wahyu dari Allah. Tidak ada lagi ayat Al-Quran yang baru dari Allah. Aku rindu Al-Quran. Dengarkanlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW, yang artinya, telah aku tinggalkan dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadilah sahabat Al-Quran sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Jadikan diri kita cinta Rasul dan cinta Al-Quran. Tepuk tangan ibu-ibu. Terima kasih. Ya, itu adalah menjadi salah satu persembahan dari dan kreasi dari anak-anak Madrasah Al-Ikhwan.